Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Misteri Giok kuno. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memucat saat malam secara bertahap menutupi kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempuran tersebut. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Central Plains. Yang memuncak keingintahuan orang-orang di kota Ye adalah identitas dari wanita berpakaian hijau yang muncul di dekat akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini dengan jelas memahami seperti apa faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Bing He telah tunduk di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa latar belakang mengejutkan yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam yang hitam pekat saat cahaya bulan yang agak dingin menyebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur pada siang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiao Yan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam manor klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas yang samar-samar tertinggal di sekitarnya saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Meskipun Xiao Yan tidak menderita cedera yang terlalu serius dari pertempuran besar di siang hari, Dou Qi-nya pada dasarnya telah kelelahan. Selain itu, energi sombong yang telah dibuat saat menggunakan Sky Fire Tree Mysterious Chang'e juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan sebagian pembuluh darahnya akan pecah karena energi sombong. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok Du Qi yang mengalir melalui nadinya. Ini menyebabkan rasa sakit yang memancar dari pembuluh darahnya secara bertahap berkurang. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah putih pucatnya telah pulih dari kemerahan halus. Dou Qi yang kelelahan di dalam tubuhnya menjadi lebih berisi setelah beberapa penyembuhan. Kekuatan saya masih kurang. Dengan kekuatan saya saat ini, saya paling banyak bisa berurusan dengan para ahli di puncak kelas Douzong. Adapun ahli kelas Douzun, kecuali saya menggunakan flame pemusnahan lotus terakhir, kemungkinan saya akan kesulitan melukai mereka. Xiao Yan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia langsung merenung di dalam hatinya. Ada terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk benar-benar memahami kekuatannya. Di Central Plains, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er tidak datang tepat waktu hari ini, kemungkinan nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, ke titik di mana dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia secara alami akan dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu daripada mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain untuk melakukannya. Bantu dia. Sun Er berhasil menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Meski kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin seperti apa hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan Tu Shi Ancient Goddess Jade dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Hall of Souls karena mereka menggunakan taktik yang lembut sementara Hall of Souls menggunakan segala cara yang mereka miliki, baik adil maupun busuk. Masalah Sun Er yang mengintervensi untuk menyelamatkannya kemungkinan akan segera sampai ke telinga klan Gu.
Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, seseorang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini akan menyerangnya suatu hari dalam upaya merebut Tu Shi Ancient God Jade, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa giok dewa kuno Tu Shi masih bersamanya bahkan sampai sekarang. Karena Sun Er bisa merahasiakan masalah sepenting itu, dia bisa tahu di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan Sun Er akan turun ke pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dikatakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, semua intinya adalah saya tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, delel, semua ini hanya bisa dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Masih ada lebih dari setengah dari Demon Poison Spot yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan hal ini, Xiao Yan percaya bahwa dia akan bisa menjadi bintang Douzong. Begitu dia mendapatkan 3000 Burning Flame, dia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Douzong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Bing He. Setelah saya sepenuhnya pulih dari luka saya akan memperbaiki tempat racun iblis. Benda ini tetap ada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan rileks. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan setelah Xiao Yan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Ini sudah sangat larut, namun Xiao Yan Gege belum beristirahat." Xiao Yan memperhatikan wanita yang anggun dan mempesona ini di depannya di bawah cahaya lampu yang lembut. Panas mendidih diam-diam naik di dalam hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus tanpa kehadiran orang lain. Dia tidak bisa menahan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih tangan seperti kucing putih salju milik Sun Er. Di mana dia menyentuhnya benar-benar halus, muncul seperti batu giok hangat, menyebabkan dia sangat menyukai perasaan itu sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah dilihat orang luar setelah tangannya dipegang oleh Xiao Yan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Setelah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi juga menjadi lebih hangat, seperti endapan yang terakumulasi mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu lebar Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam, "Xiao Yan Gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan keterikatan pada kata-kata wanita itu akan mengejutkan orang luar yang mendengarnya. Xiao Yan merasakan kehangatan di hatinya. Lengannya tergulung ke bawah, dan dia memeluk pinggang Sun Er yang halus dan lembut.
Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitamnya yang halus dan mengendus aroma samar. Sedikit frustrasi di dalam hatinya sepertinya lenyap saat ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cerdas menatap wajah Xiao Yan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Yan. Ini adalah 3 segel terakhir dari skill segel dewa. Dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, kamu seharusnya bisa melatih segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege seharusnya tidak menolaknya. Central Plains bukanlah wilayah sudut hitam. Jumlah ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini. Xiao Yan terkejut saat melihat gulungan emas yang berkilauan. Dia merasakan ketidakberdayaan. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Xiao Yan sedikit ragu-ragu di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Apalagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai saat menjelajahi Central Plains, kemungkinannya seseorang akan kurang aman. Xiao Yan juga sudah lama mengalami kekuatan keterampilan segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Do Wang dan Do Huang. Mengikuti kemajuan Xiao Yan ke kelas Do Zong, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu mempraktikkan metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Senyuman muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menerima gulungan itu. Xiao Yan saat ini tidak lagi memiliki jenis ketajaman kurang ajar yang dia miliki saat itu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Itu benar, Xiao Yan Gege, kau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah Tu Shi Ancient Goddess Jade, kan? Sun Er tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Itu benar, Xiao Yan terdiam. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan dokter peri kecil, Tian Zunze, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok dewa kuno Tu Shi. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Ini Tu Shi Ancient Goddess Jade, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, The Tu Shi Ancient Goddess Jade terkait dengan misteri Dou Di. Saya pikir Xiao Yan Gege juga mengetahui masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Di. Dou Di saat itu sepertinya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiao Yan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan dari Tu Shi Ancient Goddess Jade, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Dou Di. Benua Dou Qi sangat luas tak tertandingi. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun, sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa tersebut ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua itu.
Mata cantik Sun Er beralih ke Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada relik Dou Di yang rusak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah flame mantra diperoleh dari relik Dou Di? The Two Shi Ancient God adalah Dou Di terakhir yang muncul di benua Dou Qi yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Dou Di yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Dou Di ini terawat dengan baik. Klan Gusaya dan Hall of Soul sedang berpikir untuk memasukinya. Giok Dewa Kuno Tu Shi adalah kunci untuk membuka rumah Dou Di itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.